Assalamualaikum, halo teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan mempresentasikan sedikit tentang kebijakan dan konstruksi pembangunan ekonomi Islam, yang mana ini adalah materi kelima matkul ekonomi pembangunan Islam. Sedikit tentang kebijakan. Sebagaimana kita tahu bahwa kebijakan adalah sesuatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Lantas, bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi dalam Islam? Berbeda dengan ekonomi pembangunan konvensional yang menitik beratkan hanya pada materi yang dimiliki suatu negara atau individu saja. Ekonomi pembangunan Islam menitik beratkan pada dunia dan juga akhirat. Pusat dari ekonomi pembangunan Islam adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mengatur dan mengelola segala sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan umat manusia dan juga akhirat. Konsep dasar ekonomi pembangunan menurut sudut pandang ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ekonomi pembangunan perspektif Islam memiliki karakteristik seperti growth with equity, komprehensif mengandung unsur spiritual, moral, dan material, serta aktivitas yang bersifat multidimensional, sehingga seluruh usaha harus sesuai dengan keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan. Ekonomi pembangunan Islam memiliki konsep dasar yang diatur sesuai syariat Islam dan sangat bertolak belakang dengan konsep dasar pembangunan ekonomi konvensional, yang dimana hanya mengutamakan nilai ekonomi atau manfaat yang didapat tanpa memperhatikan hak-hak manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, di dalam ekonomi pembangunan Islam dirumuskan dasar-dasar filosofis pembangunan ekonomi. Di antaranya tauhid, yaitu dengan menerapkan dasar-dasar hukum Allah SWT untuk selanjutnya mengatur model pembangunan berdasarkan Islam. Khilafah, manusia sebagai kedudukan tertinggi dan terhormat dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan hukum-hukum Allah. Keadilan, pembangunan ekonomi yang merata dan tidak ada ketimpangan. Tazkiyah adalah penyucian dan pengembangan. Dasar filosofis di atas, dengan itu diharapkan agar perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi dapat menjunjung tinggi dasar-dasar filosofis tersebut, sebagaimana Umar Chopra menawarkan 5 kebijakan yang menjunjung dasar filosofis di atas. Yang pertama, menghidupkan faktor manusia. Manusia senantiasa harus didorong untuk melakukan yang terbaik dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk memotivasi ke arah tersebut diperlukan injeksi moral ke dalam nafsu pemenuhan kepentingan diri sendiri agar kepentingan sosial tetap terjaga, walaupun harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Faktor kemanusiaan yang harus senantiasa dijaga diantaranya: pertama, keadilan sosial-ekonomi. Kebijakan-kebijakan harus berorientasi kepada direalisasikannya keadilan sosio-ekonomi. Kedua, transformasi moral ke dalam diri tiap individu agar setiap tindakannya senantiasa mengedepankan kepentingan sosial. Yang kedua, mengurangi konsentrasi kekayaan. Hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan ataupun kekayaan. Konsentrasi kekayaan dan pendapatan harus dihilangkan untuk mencapai pemerataan yang berkeadilan. Yang ketiga, melakukan restrukturisasi ekonomi. Restrukturisasi sistem ekonomi ini akan meningkatkan volume investasi agar investasi itu tersalurkan dengan baik sesuai dengan tujuan-tujuan ekonomi, maka perlu adanya penyaluran yang tepat. Yang keempat, melakukan restrukturisasi keuangan. Selain menghapus bunga dalam keuangan, bank-bank harus mempunyai orientasi pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah, bukan pada industri-industri besar. Bagaimanapun, UKM mempunyai potensi yang cukup besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, dengan membiayai UKM ini,
Ini akan dapat mengurangi ketidakmerataan, konsentrasi kekayaan, dan konsentrasi kekuasaan. Perencanaan kebijakan strategis. Perencanaan ini harus menetapkan perubahan struktur yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan ketidakseimbangan atau mikroekonomi dan makroekonomi. Ringkasnya, rencana ini tidak boleh hanya memusatkan kepada satu langkah saja atau bersandar kepada kontrol yang tidak semestinya, tetapi ia harus menggunakan seluruh kebijakan dan berkesinambungan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Hal ini harus merefleksikan suatu perubahan yang jelas dan dapat dimengerti dalam filsafat dan strategi pembangunan. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan: yang pertama, membangun sumber daya insani; kedua, perluasan produksi yang bermanfaat; yang ketiga, perbaikan kualitas hidup manusia; yang keempat, pembangunan yang berimbang; yang kelima, teknologi baru; dan yang terakhir, berkurangnya ketergantungan pada dunia luar. Nah, itu saja teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.